Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 9 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pirsawan, selamat pagi. Hari ini kita mendengarkan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun sebagai manusia yang lapar. Maka setelah 40 hari dia lapar, dicobai oleh setan. Dia mengatakan apa? "Ayo jadikan batu jadi roti." Jawab Yesus mengejutkan. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari sabda Allah. Nah, saudaraku terkasih, dalam masa Prapaskah ini, dalam hidup kita, cobaan itu datang silih berganti. Dan cobaan-cobaan itu berkaitan dengan keduniaan, kenikmatan. Seperti makan enak, tidur enak, punya rumah bagus, punya pangkat mentereng, dan kita bisa buat apa saja.
Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, ingat, hidup ini sementara. Hidup ini bukan hanya makan minum saja, tetapi bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita melalui nilai-nilai moral dan mental serta spiritual. Maka manusia yang betul-betul dewasa belajar dari Yesus. Tidak asal ambil uang yang bukan haknya dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Tetapi betul bekerja dengan keringat dan daki sendiri. Apa yang menjadi hak itu yang kita ambil walaupun sedikit. Tetapi membawa nikmat dan ketenangan jiwa. Banyak orang ambil sembarang saja kesempatan untuk mendapatkan uang, mengumpulkan uang. Kesempatan satu kali, jangan dilewatkan, pikirannya begitu. Tetapi lalu kita tidak punya nilai moral. Karena itu hari ini kita diajar untuk mengikuti Yesus dengan sempurna, dengan total. Tahu di mana kita duduk, di mana kita berdiri, tahu hak kita, tahu kewajiban kita. Yang kedua, Yesus juga diperlihatkan kekuasaan supaya bisa berbuat semaunya. Dan para malaikat akan menatang dia. Yesus berkata apa? Kuasa itu hanya sementara. Ada waktunya selesai. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan bijaksana, maka penyesalan akan mewarnai hidup kita. Tapi kalau kita dengan tegas pada diri kita sendiri, pada saat kita berkuasa dengan melakukan kebijaksanaan, maka kita akan merasa puas. Syukur Tuhan, pada waktu itu Engkau ada di sampingku sehingga aku tidak tenggelam. Yang ketiga, ambisi-ambisi pribadi, nafsu-nafsu pribadi. Yang ingin membuat kita mentereng di hadapan orang, keren. Biar orang terpesona, tetapi nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual kita kikis habis hanya untuk sekejap saja. Maka di dalam temptation atau pencobaan Yesus di padang gurun itu kita kenal 3 singkatan 3 tak. Harta, tahta, dan wanita bagi laki-laki. Dan itulah yang biasa menjadikan kita orang-orang yang berdosa, yang menyalahgunakan sarana prasarana Tuhan yang berikan kepada kita dalam bentuk harta benda. Kemudian juga dalam bentuk kekuasaan dan dalam bentuk nafsu-nafsu kita yang tidak terkontrol, yang merusak orang lain. Semoga dengan percobaan Yesus di padang gurun kita menyadari bahwa cobaan itu adalah untuk mendewasakan kita. Dan cobaan itu juga untuk kita melihat siapakah aku dan bibit bobot babetnya bagaimana dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.